Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku ya, para petani ikan gabus ya. Nah, ketemu lagi bersama saya Iwan di channel Dunia Gabus Lampung ya. Seperti biasa, channel ini saya jelaskan untuk membahas seputaran budidaya ikan gabus ya. Alhamdulillah sekarang akhir-akhir ini ikan gabus sudah mulai booming, sudah banyak yang mengembangkan ya, baik pembesaran maupun pembibitan ya. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan membuat video tentang perbandingan ya, sebenarnya perbandingan antara gabus dan lele. Mana yang lebih kanibal? Apakah ikan gabus, apakah ikan lele? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa keduanya ini memang ikan yang cukup predator. Lele juga kanibal, gabus juga kanibal, yang artinya dia bisa memangsa temannya sendiri. Nah, kita bandingkan di sini. Saya akan menjelaskan videonya ya. Nanti saya juga akan mengambil videonya, maksudnya langsung ke ikannya, lele maupun gabus, sebagai tambahan informasi ya. Yang mana ya, yang mana yang kira-kira ini yang lebih kanibal? Kita arahkan ke ikannya ya. Jadi untuk melihat fisiknya langsung. Nah, ini mudah-mudahan video ini bisa menjawab teman-teman ya, pertanyaan yang masih penasaran, gabus itu kanibal atau tidak. Nah, kita bandingkan dengan lele, mana yang lebih kanibal. Sambil saya kasih makan ya, biar kelihatan ikannya. Kalau menurut saya pribadi, mana yang lebih kanibal? Jawaban saya adalah lele lebih kanibal dibanding ikan gabus budidaya ya. Lele budidaya lebih kanibal dibanding ikan gabus budidaya. Kenapa begitu, Mas? Memang bisa membuktikan. Oke, baiklah. Dengan video ini kita sedikit membuktikan sebenarnya dari fisik ya. Ikan gabus yang sudah dibudidaya, yang memakan pelet seperti ini, dia karnivoranya mulai sedikit hilang ya. Dia lebih condong makan sentrat. Jadi ambisi atau nafsu untuk makan daging itu sangat-sangat berbeda dengan gabus yang di alam, yang dari awal dia memang makan daging. Kalau di sini kan udah dilatih makan pelet ya. Jadi dia sudah berkurang. Terlebih ikan gabus ini adalah yang dibudidaya ya. Dia ukuran badannya hampir rata, hampir sama. Di umur 3 bulan, 4 bulan setelah menetas, 5 bulan hingga 6 bulan, ikan gabus ini fisiknya hampir sama. Jadi selisih besarnya tidak jauh beda. Yang rata-rata mungkin satu jari, yang paling besar mungkin sejempol tangan ya. Jadi mereka rata. Nah, kalau rata dia tidak mungkin makan temennya ya, secara logika. Karena ikan gabus ini kan makannya dia langsung nelan ya, tidak dikunyah, langsung ditelan gitu, utuh-utuh gitu. Jadi nggak mungkin dia akan nelan temennya jika ukurannya sama. Terlebih yang awal tadi saya jelaskan bahwa dia sudah tidak seberapa karnivora karena memang sudah dilatih makan pelet nih. Dia nggak bakal mau makan temennya dengan alasan karena dia sudah makan pelet, tidak lagi terlalu ambisius karnivoranya, predatornya, sifat predatornya. Dan juga dia, kelebihan ikan gabus ukurannya sama. Jadi tidak mungkin akan menelan temannya. Itu terbukti. Tidak ada kendala di kolam saya selama ini untuk masalah predator kanibal, tidak ada. Utuh ikan itu. Bahkan saya pernah membuktikan di ikan-ikan gabus yang hampir sejempol kaki ya, budidaya, yang pakannya pelet, itu pernah saya coba pindah ke lele kecil, kasih makan lele hidup, dan dia nggak langsung makan ya. Di akuarium ya, dia tidak langsung makan karena memang dia sudah biasa makan pelet.
setelah sehari 2 hari baru dia mau makan lele itu. Jadi kalau emang kita nggak telat kasih makannya, dia tidak akan kanibal ya, karena posisinya sudah terbiasa makan pelet dan selalu kenyang ya, tidak kanibal. Berbeda dengan lele. Yuk kita ke kolam lele, saya tunjukkan langsung. Ini kolam lele. Berbeda dengan lele ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang pernah berkecimpung di pembesaran lele ya, perbedaan dengan gabus adalah lele ini fisiknya, besarnya itu tidak rata. Ada yang bongsor istilahnya. Yang bongsor ini sangat jauh bedanya. Kalau gabus tadi kan yang bongsor sejempol tangan, mungkin rata-rata yang biasa setelunjuk. Jadi dia nggak jauh beda. Tapi kalau lele, ya ini bagi teman-teman yang sudah pernah lele ya. Lele itu setiap paling tidak seminggu atau 2 minggu harus disortir. Karena size atau ukuran badannya jauh berbeda. Nah, itulah yang membuat lele, saya simpulkan lele lebih kanibal. Kenapa? Karena beda badan. Ada yang rata-rata satu telunjuk ya, besarnya rata-rata misalnya. Nanti ada yang bongsor itu kurang lebih hampir satu lengan. Itu ada mungkin 5 atau 6 ekor yang hampir satu lengan. Padahal yang lain cuman setelunjuk. Jadi kalau telat dikit saja memberi makan, bisa jadi yang paling kecil dimakan yang bongsoran itu tadi. Makanya saya simpulkan bahwa lele itu lebih kanibal. Apalagi lele itu rakus makannya. Lele itu gampang lapar ya. Jadi kalau telat dikit ngasih makan, yang besar tadi bisa langsung ngembat makan yang kecil-kecil. Kalau kita telat memberi makan, kita telat mensortir. Beda dengan gabus. Gabus itu makannya nggak banyak, nggak gampang lapar. Maksudnya nggak rakus gitu. Jadi dia stabil makannya. Jadi dia nggak rakus. Itu kan nggak sama tuh besarnya itu. Padahal kemarin saya menebar berinya sama ukurannya, sudah disortir. Tapi setelah ini selisih seminggu, udah bedanya udah bermacam-macam ini. Jadi ada kemungkinan dia memakan temennya kalau memang kita telat memberi makan. Karena ada yang besar dan ada yang masih standar dan masih kecil. Jadi itu teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab penasaran teman-teman sekalian yang masih ragu apakah gabus predator atau tidak. Lebih predator mana, lebih kanibal mana gabus sama lele? Yaitu tadi kesimpulan saya, lebih kanibal lele ya, dengan alasan yang saya jelaskan tadi. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin budidayakan gabus, tidak perlu takut bahwa ikan gabus tidak bisa dibudidaya karena kanibal. Tidak ada di situ ya. Saya tidak menemukan di lapangan bahwa ikan gabus itu kanibal makan temannya, selama kita standar memberi makannya ya. Kalau kita misalnya 1 bulan gak dikasih makan ya otomatis nanti kelaparan bisa ngembat temannya. Tapi kalau selama rutin sehari 3 kali makan itu udah aman. Jadi ikan gabus tidak akan kanibal. Ini ikan lele ini ya, ini baru seminggu ini saya tuang di sini. Tapi size-nya sudah bermacam-macam, berbeda-beda. Dan dia cukup rakus makannya. Nah, itu lebih berpotensi untuk kanibal. Beda dengan gabus tadi ya. Ini gabus tadi ini. Dia ukuran sekitar 3-4 cm ya. Dia rata. Nah, untuk ukuran yang kecil lagi, ada saya punya contohnya. Itu pun rata. Dari kecil memang sudah rata dia. Kita lihat, kasih makan ya. Coba kita kasih makan.
dia ngambang kan. Size-nya sama, dari kecil memang sudah sama ukurannya, jadi dia sangat minim sekali untuk menelan temennya ya, karena dia memang ukurannya sama. Terlebih dia sudah makan sentrat seperti ini. Tadi ya teman-teman sekalian ya, video yang saya buat perbandingan antara gabus dan lele kanibal yang mana, maka kesimpulannya pasti ya, pasti kanibal yang lele. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa dijadikan contoh pengalaman ataupun informasi ya, bagi teman-teman yang masih belum tahu, masih penasaran tentang karakter lele dan juga ikan gabus budidaya ini ya. Tuh, makan tadi. Jika ada saran, kritik maupun pertanyaan seputar budidaya ikan gabus, monggo silakan layangkan pertanyaannya di kolom komentar teman-teman ya, di setiap video yang saya buat. Terima kasih sudah terus mengikuti video-video saya di dunia gabus Lampung. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gabus Nusantara. Matur suwun.